Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat. Thumma Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Kaifa halukum jami'an? Masyaallah, alhamdulillah. Tapi pertama-tama segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita sama-sama berkumpul. Hari ini antum dan kita semua ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenyamanan, pakaian yang sudah antum gunakan, peci yang antum gunakan, dan semua peralatan ataupun pakaian yang sudah Allah berikan. Ya. Kalau kita melihat dan melirik keluar sana, mungkin sebagian anak ya seusia antum atau teman-teman kita di luar sana menggunakan pakaian yang kurang layak, tidak mendapatkan fasilitas pendidikan, tidak mendapatkan seragam, tidak mendapatkan semua yang antum miliki sekarang, semua yang antum nikmati hari ini. Maka bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Seandainya saja kita semua ini mau bersyukur, kita berterima kasih kepada orang lain yang telah memberikan, dan juga kita bersyukur atas nikmat Allah dengan terus beribadah, bersemangat menuntut ilmu, la azidannakum, maka apa? Allah akan tambahkan rizki dan nikmatnya. Yang sekarang dapat uang jajan misalnya 1.000, alhamdulillah, antum nikmati, antum bersyukur ya. Dan insya Allah mungkin besok 2.000, alhamdulillah ya. Begitupun dengan ilmu. Hari ini belajar mungkin ya, khusus pekan ini kita ada daurah ya, bersama asatidzah, alhamdulillah ya, yang mana ilmu ini jarang didapati oleh anak-anak muda seusia antum yang belajar di luar pesantren ya, hanya belajar materi umum misalnya matematika, fisika, kimia. Ini duniawi. Ilmu ini tidak akan antum bawa ke akhirat, tapi beda dengan ilmu agama. Antum akan dapatkan dunia dan juga dapatkan akhirat ya. Tak lupa juga setelahnya salawat dan salam kita junjungkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, untuk para pengikutnya sampai akhir zaman. Ayuhat tulab ya, para santri al-hunafa yang semoga Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah muliakan antum semua. Ya, hari ini kita kembali untuk satu tujuan, satu apa yang akan kita inginkan, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Ya, ingat sebelum memulai Ustaz selalu mengingatkan ya, dan ini adalah sesuatu yang sering sekali diingatkan oleh para ulama ketika menulis kitabnya. Selalu diingatkan di awal kitabnya ya, yang mana hal ini adalah tentang niat. Tentang apa? Niat. Ya. Niat kita akan membawa kita kepada hal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Innamal a'malu binniyat. Kita sudah hafal semua ini hadisnya, insyaallah. Ya. Sebesar apapun usaha kita untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan ridha Allah,
Ya. Namun di samping itu niat kita belum lurus. Niat kita duduk di majelis ini hanya formalitas saja, hanya mengikuti kegiatan pesantren misalnya, maka antum akan mendapatkan apa yang antum niatkan. Kalau seandainya dijadikan hanya formalitas, maka tidak ada sisi pahalanya. Tapi beda ketika kita niatkan duduk antum di masjid sambil menunggu asatidzah, sambil antum murojaah daurah kemarin, antum niatkan dalam hati antum untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surganya, maka antum akan mendapatkan apa yang antum niatkan. Dan di samping itu syarat diterimanya amal adalah al-mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perkara-perkara yang dibuat-buat. Ketika sudah duduk ya tenang, ya tidak perlu kita membuat beraneka ragam ritual-ritual keagamaan. Ya. Baik. Dan insyaallah ayuhat tullab, hari ini kita akan melanjutkan materi dakwah atau materi daurah kita dengan matan Nawaqidh al-Islam. Sudah punya semuanya? Ada yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Belum dapat? Dari awal? Siapa lagi? Oh banyak. Tapi yang belum dapat nanti mungkin bisa datang ke kantor, ya, untuk nanti bisa difotokopi bukunya. Taib, busyra lakum. Sebelum Ustaz masuk ke dalam pembahasan, mungkin ada info baik, ya. Info baik atau busyra buat antum semua. Ya, mungkin sebelumnya sudah disampaikan atau belum, Ustaz belum tahu nih. Bahwa yang dapat atau yang bisa menghafal matan Nawaqidh al-Islam selama 1 pekan ini dan nanti di hari Sabtu ya insyaallah disetorkan, itu ada apresiasi untuk yang menghafalnya. Insya Allah akan ada sedikit hadiah untuk antum yang mampu menghafal matan Nawaqidh al-Islam, matannya saja, ya. Ya, antum mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna nawaqidh al-Islam 'asyratu nawaqidh, sampai selesai. Na'udzu billahi min mujibat ghadabihi wa alim iqabihi wa sallallahu ala Muhammad. Nuqtah sampai situ. Ya. Man hafidha lahu jaizah. Ya. Insyaallah yang menghafal akan mendapatkan hadiah insyaallah. Baik. Nastamir hadha al-barnamij fi mawdu'in jadid. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan pada poin berikutnya. Sebelumnya antum membahas sudah di poin pertama al-awwal. Ma huwa al-awwal? Pembatal pertama apa? Asyirku. Baik. Asyirku fi ibadatillahi wahdah. Baik, Umar, apa yang dimaksud dengan syirik? Menyekutukan Allah. Baik, Haris paham apa itu syirik? Contohnya seperti apa? Menyembah berhala. Ya. Selain dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada selain Allah. Salat 5 waktu, namun di samping itu beribadah kepada selain Allah. Ya, kalau sekarang atau zaman dahulu itu ya patung-patung misalnya, atau ada di negara lain itu sapi, ada yang tahu? Ya, sapi disembah, patung disembah, pohon disembah, dan lain-lain. Ada matahari disembah. Ya. Itu adalah perbuatan syirik. Ya, jangan sampai kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin berikutnya ada man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim kafar ijma'an. Baik. Ada yang paham poin kedua? Yang aliyah coba. Mana nih? Santri aliyah. Yang paling belakang Hamdan. Ya Syekh Hamdan, isyrah lana. Coba dijelaskan apa poin yang kedua itu. Kita murojaah.
Apa yang antum fahami dari poin yang kedua? Nah, ragu-ragu dalam mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Orang musyrik. Ini poin yang ketiga ya. Itu poin yang ketiga. Poin yang kedua, taib. Sudah dijawab poin yang ketiga. Poin yang kedua, Zulfikar. Isyrah lana ya Zul. Nah, taib. Membuat wasilah dengan wasilah-wasilah yang tidak disyariatkan. Ya. Dan orang ini bertawakal kepadanya. Ya. Maka ini kafara ijma'an. Baik, poin yang keempat. Baik, man yashrah lana minal mutawassit dari MTS mungkin. Man aina suluh? Ya suluh. Baik, anta al-an fi fasl tsamin. Antum sekarang sudah di kelas 8, sahih? Baik, mal maksud bi man i'taqada anna ghaira hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyihi. Isyrah lana. Naam. Meyakini atau tidak meyakini? Meyakini. Yakin? Baik, meyakini apa yang diyakini? Baik, secara umum ya. Man i'taqada anna ghaira hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyi. Meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Al-khamis. Baik, fasal tasi' kelas 9. Aina man? Baik, man. Huna hadza hafiz. Baik. Ishrah lana ya hafiz. Al-khamis, mal maksud bil khamis? Apa maksudnya poin yang kelima? Silahkan jelaskan. Dicatat atau tidak? Ini penting ya. Al-ilmu ya, ilmu itu seperti hewan buruan. Dan tulisan kita adalah ikatannya. Qayyid suyudaka bil kitabah. Maka ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Hanya satu alat saja. Ya, dengan pulpen atau pensil antum sudah bisa mengikat ilmu. Taib, coba yang lain. Naam, aina? Taib, at-tullabul judud, santri baru, coba. Man? Hadza man? Anta ya Syekh. Anta al-malbas. Al-malbas ghaira ziyal madrasi. Antum? Ya. Mas muka? Yazad. Taib. Ya Yazad. Mal maksud bi al-khamis? Taib, ini yang keenam, yang kelima dulu. Al-khamis bimakna lima. Naam. Taib, syukran, barakallahu fi. Ya, orang yang membenci sesuatu terhadap apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apapun yang datang dibenci sama dia. Ya. Contoh zaman sekarang banyak sekali amalan-amalan yang sebetulnya adalah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Tidak isbal. Sahih? Ya, celana yang isbal itu adalah yang tidak contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi banyak manusia, kaum muslimin, kalau melihat celananya cingkrang langsung dihujat ya. Dan juga salah satu sunnah Rasulullah adalah tidak mencukur jenggot ya.
yang kelihatan jenggotnya panjang sudah, ya, akan dihina dan seterusnya. Padahal itu semua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib as-sadis man yashrah lana al-an. Taib man? Miqdad. Turid ya Miqdad. Naam, faddal ya Miqdad. Tafaddal. As-sadis. Man istahza'a bi syai'in min dinillah aw thawabihi aw 'iqabihi kafar. Mal maksud? Katabta? Sudah ditulis? Naam. Isyrah. Lama. Taib. Taib tulabul judud minal mutawassit. Man yashrah lana dari MTS coba. Taib. Anta mas muka. Siapa namanya? Antum yang pakaian putih, baju putih. Yang enggak pakai peci, mana pecinya? Tinggalan. Baju seragamnya belum dapat. Taib. Poin nomor 6, apa yang dimaksud? Masya Allah. Barakallahu fiik. Kelas berapa? Kelas 7. Ya, ini kelas 7 ya. Antum tulis, catat. Alhamdulillah. Ini kelas 7, contoh ya. Alhamdulillah. Contoh yang baik. Jangan sampai kalah ini, kakak kelas ya. Baik, man istahza'a bi syai'in, yang mengolok-olok sesuatu dari agama Allah, ya maka ini termasuk yang kufur. Ya. Taib as-sabi al-an. Taib pembahasan yang kita akan bahas hari ini adalah poin yang ke-7 dan poin ke-8 insya Allah. Taib as-sabi' as-sihru. Man sayaqra hadzal kitab? Ada yang mau coba baca poin 7? Man? Falyarfa. Jadi طيب يا شيخ عبد الرحمن أنت الآن في فصل كم؟ 11. نعم اقرأ السابع. طيب نعم يكفي. السابع السحر. As-sihru ini sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Apa yang dimaksud dengan as-sihru? Sihir. Ya, sihir. Wa minhu as-sarfu wal 'atfu faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Ya, maka di antara maknanya sihir itu banyak. Ya. Banyak sekali bagian-bagiannya. Ya. Taib. Maka di antaranya ada as-sarfu wal 'atfu. Apa yang dimaksud as-sarf? Ini bukan pelajaran sorof ya. As-sarfu bukan sorof. Al-'atfu mal maksud. Man yafham? Ada yang sudah paham? As-sarfu. Taib. Penjelasannya insyaallah akan menyusul. As-sarfu supaya antum penasaran dulu ya. Taib. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Maka barang siapa yang melakukan ini, melakukan ritual sihir, ya tukang sihir apa biasanya dinamakan apa? Dukun. Ya, dukun. Ini kalau di pelosok-pelosok biasanya masih banyak dukun. Ya, jampi-jampi dengan kemenyannya, ya di tempat gelap. Nah itu. Faman fa'alahu, siapa yang melakukan sihir, ya au radiya bihi atau ridho terhadapnya kafar, ya maka dihukumi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Ustaz menjelaskan ya terkait matannya ya, karena di sini cukup hanya matanya saja ya, dan penjelasannya hanya ada dalil di sini disebutkan di halaman berikutnya, wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, diambil dari ayat wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah kedua orang tersebut ya mengajarkan ilmu sihir ya sampai mengatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami ini adalah fitnah, cobaan untuk kalian.
fala takfur, maka janganlah kalian kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sihir itu sebetulnya ujian untuk kita, ya. Apakah kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah kita mulai bergeser imannya dan menuju kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa huna sa'aqra'u lakum asy-syarh, yani an as-sihr. Wa akhadtu hadha min kitabin akhar min syarhi nawaqidil Islam. Dan penjelasan atau syarahnya, ya, Ustaz akan coba jelaskan untuk antum semua yang lebih kompleks, yang lebih lengkap, yang lebih detail, ya, terkait penjelasan apa yang dimaksud dengan sihir dan bagaimana ritual-ritualnya, ya, apa yang dimaksud dengan as-sarfu dan apa yang dimaksud dengan al-atfu dalam definisi sihir. Kita bukan sedang belajar ilmu sorof, ya, tapi sedang belajar nawaqid al-Islam yang bertema dengan as-sihr. Baik. As-sihru, mal maksud bi as-sihr wa uqadun au nufitha fi tilkal uqad wasilatun wa irtibatun bisyayatin wa taqarraba minas sahir lahum. Jadi sihir itu, ya, kalau antum pernah lihat entah itu di akun sosial media, ya, atau secara langsung, biasanya tukang sihir ataupun dukun itu memiliki banyak media, peralatan-peralatan sihir. Ada yang bentuknya mungkin boneka, atau mungkin bentuknya lipatan-lipatan, atau kain, ya, yang diikat pada sesuatu benda, yang mana benda ini nanti akan dikomat-kamitkan oleh sang dukun, ya, baca macam-macam pokoknya, ya. Dan ini adalah bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sang dukun berkawan dengan para syayatin, berteman dengan para syaitan untuk melaksanakan tugas dan misinya, ya, untuk melaksanakan apa? Sihir. Ya, semua itu adalah tidak lain dibantu oleh para syaitan. Ya, maka di sini banyak ritual-ritual yang berlawanan dengan syariat. Ya. Walahu haqiqatun wa huwa yadur wa yu'dhi. Dan sihir ini nyata. Sihir ini nyata. Ada yang pernah kena sihir di sini? Wa huwa yadur wa yu'dhi. Dan sihir ternyata bisa memberikan mudarat kepada seseorang dan menyakitinya. Jadi nyata, ada sihir itu. Walahu ta'thir, dan juga ada pengaruhnya. Makanya nanti disebut ada as-sarfu wal 'atfu. Faminhu ma qad yaqtul wa minhu ma qad yamrad. Maka dengan sihir ini terkadang bisa membunuh seseorang dengan sihir, ya, dengan sihir, ya. Dan semua ini tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sihir juga kadangkali manusia atau seseorang itu bisa sakit terkena sihir. Wa minhu ma qad yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi. Dan dengan sihir juga ternyata bisa memisahkan antara suami dengan istrinya. Bukan pisah tempat, tapi berpisah cintanya.
Ya. Suami dengan istri sudah tidak sakinah, mawaddah, warahmah dengan istrinya. Ya, karena apa? Karena sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Tidaklah semua bentuk sihir itu ya yang memberikan mudarat, yang memberikan efek kepada tubuh kita ini sebagai manusia biasa, kecuali apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi disebutkan sihir itu bagian dari fitnah. Ya, ujian, apakah kita tetap teguh imannya atau sudah mulai terkikis ya karena terkena sihir. Maka di sini disebutkan illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekeras apapun sang dukun, seorang dukun membuat media yang lengkap untuk melakukan atau menyelesaikan misinya ya terkait sihir ya, yang menginginkan orang lain yang jauh di sana itu sakit ataupun seperti yang dijelaskan di dalam kitab ya, bisa terbunuh dengan sihir ya. Semua tidak akan terlaksana kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali model-model sihir zaman sekarang ya. Dan di zaman yang serba modern, yang serba digital ini bukan tanpa sihir ya, bukan berarti sihir itu hilang. Bahkan lebih banyak lagi modelnya yang mungkin kita sendiri ternyata tidak tahu bahwa itu sihir ya. Ada yang bentuknya model hipnotis ya, yang mana dengan hipnotis ini ternyata kita terbawa dengan apa yang diinginkannya ya. Itu bagian dari as-sarfu atau al-atfu ya. Maka dijelaskan apa yang dimaksud dengan as-sarfu, apa yang dimaksud dengan al-atfu. As-sarfu ya barusan dijelaskan adalah bentuk perbuatan yang mana manusia tersebut atau seseorang ini menginginkan kedua orang berpisah ya, seperti tadi dijelaskan bainal mar'i wa zawjih ya, berpaling. As-sarfu itu artinya berpaling ya. Maka as-sarfu ini juga termasuk dari makna as-sihru ya, bagian dan tujuan misi yang ingin diselesaikan oleh seorang dukun adalah memisahkan di antara dua orang yang sedang jatuh cinta, yaitu suami istri ya. Begitupun dengan al-atfu. Al-atfu makna bahasa, secara bahasa adalah, ada yang tahu? Lembut ya, lemah, lembut. Kalau bahasanya yang kita gunakan ada bahasa perdukunan pelet. Tahu pelet? Ya, seseorang itu bisa suka sama kita dengan sihir. Ya. Itu banyak. Entah itu di tubuhnya dipasang sesuatu, ya, atau yang lain, atau dijampe-jampe dengan bacaan-bacaan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Yang mana perbuatan sihir ini tentu dibantu oleh para jin, oleh para syaitan. Itu yang dimaksud dengan as-sarfu wal atfu. As-sarfu adalah tadi apa? Berpaling. Seseorang akan berpaling kepada seseorang yang dicintainya karena sihir. Al-atfu sebaliknya.
orang lain akan menyukai dirinya, datang kepada dirinya meskipun sebelumnya benci terhadap dirinya. Ya, contoh misalnya fulan ya berpenampilan biasa saja, ya tidak ganteng-ganteng amat, ya tapi tidak jelek-jelek amat. Menginginkan fulanah yang sudah diidam-idamkannya, ya masya Allah, ya apa namanya cantik, ya yang mana si fulan ini, si ikhwan ini ingin mendapatkan akhwat ini, ya si fulana. Ya. Maka si fulan menginginkan cara yang instan, yang instan. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan hati dia? Ya, dengan cara yang mungkin lebih mudah dan itu mungkin berefek kepada korbannya. Yaitu dengan apa? Datang ke dukun, minta sama dukunnya si fulanah agar bisa dan cinta kepada dirinya. Itu yang dimaksud dengan al-atfu, yaitu bahasanya bahasa kita mungkin pelet, ya. Nggak tahu bahasa daerah antum masing-masing. Ya, ini bahasa apa namanya? Bahasa umumnya. Ya, pelet itu artinya menginginkan orang yang kita cintai untuk datang, padahal dia sebetulnya nggak cinta tuh sama kita sendiri. Ya, itu yang dimaksud dengan al-atfu. Taib. Dan dilanjutkan penjelasannya. Qauluhu ta'ala fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Fahadha sihru sarf, ay yasrifu az-zawjaini ba'duhuma an ba'din wa yujadu bainahuma al-adawah wal baghdha, fahadha min al-kufr. Yang dimaksud dengan ma yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, al-atfu atau as-sarfu. As-sarfu sahih, ya as-sarfu, ya karena tadi suami istri itu saling berpisah, ya diakibatkan tadi ilmu sihir, ya. Taib. Was-sahir la yakunu sahiran illa idza kafara billah. Ini yang paling dahsyat. Seseorang yang melakukan ritual sihir, dia tidak akan bisa jadi penyihir kecuali harus apa? Berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ritual-ritual yang kufur, ya, mengakibatkan seseorang ini keluar dari agama Islam. Was-sihru minal mubiqat al-muhlikat wa huwa mimma yankulu sahibuhu 'anil millah, wa li hadza dzakarahu al-musannif rahimallahu fi nawaqidil Islam. Maka sihir itu adalah termasuk salah satu pintu celaka, pintu kerusakan, dan salah satu pintu dan jalan seseorang, ya, untuk apa? Keluar dari agama Islam. Ya, ada pintu namanya sihir. Masuk pintu ini maka keluar dari agama Islam. Taib. Nah, itu dia pembahasan singkat masalah sihir. Ya, sebetulnya banyak sekali, ya, kalau kita runtutkan dengan apa namanya? Model-model sihir yang sudah terjadi dan pada zaman sekarang. Ya, kalau barusan disebutkan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, ya ini ada as-sarfu, dan yang kedua adalah al-atfu, yang membuat seseorang atau orang lain itu tertarik kepada si penyihir. Ya. Taib. Taib, al-an ana uridu an as'alukum atau as'alakum man yanam hadha talib. Taib, hadha bijanibika man? Hadha ya, man yanam? Di samping ini siapa yang menundukkan palanya? Taib.
Anta masmuka ya Syekh. Masmuka Bilal. Bilal. Taib. Ya Bilal, coba jelaskan untuk kita apa yang dimaksud dengan as-sarfu dan al-'atfu di dalam ilmu sihir. As-sarfu wal 'atfu. Taib. Taib, ya man anta ya mahbub. Isyrah lana mal maksud bi al-'atf was-sarfu fi sihr. Naam. Taib. Taktub aw la? Nulis antum? La. Man kataba hadha? Man yaktub? Taib, ya Adib, isyrah lana as-sarfu wal 'atfu. Adib, apa yang dimaksud dengan as-sarfu dan al-'atfu? Taib, secara bahasa apa tadi? Memalingkan, as-sarfu. Ya. Taib, maka as-sarfu adalah salah satu bentuk sihir yang mana bisa memalingkan antara dua orang yang saling mencintai, suami dan istri. Ya, yang tadinya saling cinta jadi saling benci. Ya, kalau antum belum. Ya. Kalau antum belum. طيب هكذا يعني قد شرحت لكم ما هو السحر ولعلكم تستفيدون جميعا ونستمر ما بقي من هذه في الموضوع هناك في الثامن. طيب, kita lanjutkan satu poin lagi. Pembahasan kita adalah yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Taib, qabla an nastamir, hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Man yuridu soal? Falyas'al qabla an tus'al yaumal qiyamah. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya sebelum antum ditanya nanti di alam kubur, di hari kiamat. Sahih? Taib. Taib, laisa hunaka soal? Idzan nastamir. Ats-tsamin mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Silahkan, ya, buku catatannya disiapkan, pulpennya disiapkan lagi, ya, matannya diperhatikan baik-baik. Ada kalimat yang terlewat, tanyakan. Apa yang dimaksud dengan tema pembahasan kali ini? Poin yang ke-8, mudhaharatul musyrikin. Man yafham qabla an asyrahu lakum? Mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Man yashrah lana qabla an asyrah? Ada yang mau coba memberikan penjelasan atau sudah paham dengan tema dan judulnya? Dari santri aliyah mungkin. Mudhaharatul musyrikin. Man? Taib. Man awfa? Tafham hadzal mawdu'? Mudhaharatul musyrikin. Menampakkan kemusyrikan. Taib, ada lagi yang lain? Man? Mau coba silahkan. Kita sedang belajar. Man? Taib, ya Zul. Ka'annaka turid an tulki syai'an.
Nah, sahih wa muawanatuhum 'alal muslimin, dan membantu mereka atas kaum muslimin atau terhadap kaum muslimin. Tapi makna yang pertama mungkin perlu direvisi ya. Mudhaharatul musyrikin bukan menampakkan kemusyrikan, tapi bentuk loyalitas kita kepada orang-orang musyrik. Tahu loyal? Mendahulukan semuanya untuk orang-orang musyrik. Jalanan didahulukan untuk orang-orang musyrik. Bangunan, tanah yang luas, semuanya diberikan, semuanya didahulukan untuk orang-orang musyrik. Itu loyal. Antum punya uang sedikit saja, padahal antum juga susah makan, antum kasih kepada orang-orang musyrik. Ya, mereka inginkan apapun, antum ada untuk dia, untuk mereka. Itu namanya loyal. Mudhaharatul musyrikin, loyalitas kepada orang-orang musyrik dan membantu mereka terhadap kaum muslimin. Ya. Membantu orang musyrik untuk apa? Untuk melawan kaum muslimin. Ya. Untuk melawan kaum muslimin. Nah, ini tema pembahasan yang kita akan jelaskan untuk antum insya Allah. Taib. Yang pertama antum harus pahami mudhaharah. Mudhaharah ini adalah bentuk loyalitas. Ya. Loyalitas itu bagaimanapun kondisinya dia, susah maupun senang, antum ada untuk dia. Itu namanya loyal. Kalau antum punya teman, ya, teman antum ini sedang susah, antum ada. Teman antum sedang bahagia, sedang senang, antum ada. Ya, itu namanya loyal. Butuh apapun teman antum, antum ada di situ. Itu namanya loyal. Tapi ini loyalnya bukan untuk teman kita, tapi untuk siapa? Orang musyrik. Ya, untuk orang-orang musyrik. Setelah loyal, dilanjutkan setelahnya apa? Wa muawanatuhum 'alal muslimin, dan membantu orang-orang musyrik melawan kaum muslimin. Ya. Jadi ada dua di sini. Ya, loyal dan membantu. Ya. Loyal terhadap kaum musyrikin dan membantu mereka melawan kaum muslimin. Ya, tentu ini sangat berlawanan dengan Islam. Taib. Wa hadza la yakun illa min syakhsin kafirun billah. Ya, kalau antum sudah lihat maknanya yang begitu dahsyat, ini tidak akan terjadi, ini tidak akan dilakukan kecuali orang ini telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan, ya. Bagaimana mungkin kita loyal? Bagaimana mungkin kita bisa membantu mereka yang berbuat kemusyrikan, dan setelah itu kita melawan kaum muslimin? Ya, 2 kali lipat kita dapat. Wal murad bil mudhaharah an-nusrah, ay nusratul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Ya, disebutkan juga salah satu maknanya mudhaharah adalah an-nusrah, membantu, sama muawanah dengan al-mudhaharah. Tapi loyal lebih dari sekedar membantu. Membantu bukan hanya saat senang saja, bukan saat susah saja, tapi saat senang dan susah ada untuk dia. Kalau dia teman kita, la ba'sa. Kalau dia keluarga kita, la ba'sa. Tapi kalau dia orang musyrik, maka kita harus jauhi perbuatan ini. Bihaitsu idza waqa'at harbun baina ahli al-islam wa ahli al-kufri yakifu fi saffin aw fi saffi ahli al-kufr wa yunasiruhum wa yu'awinuhum. Nah, salah satu contoh dari tema tadi, loyal dan membantu kaum musyrikin yang melawan kaum muslimin, apa? Mereka ketika terjadi peperangan antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin, orang ini memilih yang mana kira-kira menurut antum? Ke kaum muslimin atau kaum musyrikin? Dia akan pilih kaum musyrikin. Padahal yang dilawan apa? Kaum muslimin.
dia berdiri tegak bersama mereka, membantu apapun yang dibutuhkan, loyal terhadap kaum musyrikin. Ya, ini adalah contoh dari poin yang kita ambil di poin ke-8. Wa yakunu saffan wahidan ma'ahum fi intisar ala ahli al-Islam fa hadha min al-kufri billahi tabaraka wa ta'ala. Dan orang ini berdiri satu saf, satu barisan bersama kaum musyrikin untuk melawan, untuk menghabisi kaum muslimin. Padahal dia mengaku dia adalah Islam. Wa qawluhu, dan di antara dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin." Maka barang siapa yang loyal, bukan hanya cinta. Ya, bukan hanya cinta, tapi loyal. Loyal itu bisa diberikan dan terlihat wujudnya. Kalau cinta mungkin hanya antum pendam dalam hati, ini lebih dari cinta. Selain cinta, antum pun membantu dia. Ya, ada saat senang maupun susah, antum ada untuk orang musyrik. Itu yang disebut dengan loyal. Disebutkan di dalam ayat, wa may yatawallahum, dan barang siapa yang loyal terhadap kaum musyrikin, fa innahu minhum, maka dia termasuk bagian darinya. Siapapun orangnya yang mengaku Islam sedangkan dia loyal terhadap kaum musyrikin, maka orang ini termasuk bagian darinya, termasuk bagian dari kaum musyrikin. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah untuk kaum yang zalim. Ay faman yatawallahum minkum fa innahu minhum fil kufr. Bihadza at-tawalli wal murad bi fi qawlihi wa man yatawallahum minkum nusratul kafir 'ala al-muslimin 'inda wuqu'i harbin bainahuma qasidan bi hadhihi an-nusrah zuhur dinil kuffar. Selain berdiri tegak bersama kaum musyrikin, ya, tujuannya ternyata apa? Tujuannya agar agama selain agama Islam itu tegak. Ya. Tujuan dia bergabung bersama pasukan kaum musyrikin agar agama selain agama Islam itu bisa tegak dan bisa mengalahkan agama Islam. Wa yakunu muhibban biqalbihi lintisar al-kuffar 'ala al-muslimin wa hadha la yaqa' min muslimil battah. Maka disebutkan kalau perkaranya bukan hanya cinta saja, tapi loyal terhadap kaum musyrikin, orang-orang yang musyrik terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga membantu saat senang maupun susah, ini tidak akan terjadi untuk seseorang yang menjadi muslim sejati. Muslim yang sejati, ya, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengamalkan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW, selalu menjauhkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Maka semua ini tidak akan dilakukan oleh seorang muslim sejati. Apakah kita sudah jadi muslim yang sejati hari ini? Coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Fal muslim la yuhibbu nusratal kuffar 'alal muslimin. Sesungguhnya muslim sejati itu, ya, tidak menyukai untuk membantu orang-orang musyrik. Nah, kita tidak menginginkan membantu mereka sedikit pun. Itulah muslim sejati. Wala yajibu zuhur dinil musyrikin walakin yuhibbu zuhur dinillah. Muslim sejati selalu menginginkan dan selalu loyal terhadap agama Islam dan bukan agama selain Islam. Kita harus loyal terhadap agama Islam. Semua kita harus berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Harta benda kita, waktu kita, kesehatan kita,
Semua kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah baru yang dinamakan dengan muslim yang sejati. Muslim yang loyal kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya salat malam. Salat malam yang mana pada waktu ini umumnya manusia sedang tertidur lelap. Namun di samping itu, di antara hamba-hamba Allah yang Allah pilih bisa bangun dan bisa melangsungkan dan melaksanakan sholat malam. Padahal malam itu adalah waktunya untuk tidur. Sahih. Itu salah satu bentuk kita loyal kepada agama Islam. Bentuk kita loyal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari amalan-amalan ibadah yang bisa dilakukan oleh jasad. Begitu juga dengan harta benda kita. Kita punya uang misalnya, salat Jumat, pergi ke masjid, pakai sendal bagus, dompetnya tebal, masuk ke masjid, lihat ada kotak amal, lihat ke dompet, ada uang 100.000, 50.000, ada 2.000. Kira-kira yang mana nih yang dipilih untuk dimasukkan kotak amal? 2.000 atau yang 100.000? Ini pertanyaan tertuju kepada antum masing-masing, ya. Tertuju kepada antum masing-masing. Ya, ini kenyataan. Ya. Bawa mobil, datang ke masjid, pakaian bagus, dompet, masya Allah banyak isinya. Ya, setelah muter kotak amalnya dimasukkanlah 2.000. Apakah ini bentuk loyal kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak, tentunya. Ya. Maka orang sejatinya, seseorang muslim yang sejati, dia akan memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikatnya yang kita berikan semua akan kembali untuk kita. Nanti di akhirat tidak ada yang berkurang dari harta benda kita yang telah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, nastamir, kita lanjutkan. Wal muwalah. Baik. Ada istilah lain di dalam Al-Qur'an, Allah sebutkan ya tadi, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kemudian ada lagi ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Disebutkan apa yang dimaksud dengan al-muwalah. Ya, apa yang dimaksud dengan al-muwalah? Ini ada istilah. Ya. Dijelaskan al-muwalah ya mahabbatul kuffar wa mawadatihim li ajli dunya wa laysa min ajli dhuhur dinil kuffar wala raghbata fi dinihim. Yang dimaksud dengan al-muwalah, ini anaknya ada papan tulis ya. Al-muwalah adalah bentuk cinta kepada orang-orang kafir. Ya, cinta kepada orang-orang kafir, yang mana cinta ini tujuannya hanya perkara duniawi. Ya, hanya perkara duniawi. Ya. Contoh ingin banyak diberikan mukafaah oleh bosnya yang orang kafir. Ya, tujuan dia apa? Ingin mendapatkan mukafaah atau gaji yang mungkin lebih besar dari sebelumnya. Dia akan mencintai orang ini, padahal orang ini adalah orang kafir. Dia akan memberikan yang terbaik, dia akan loyal dan seterusnya untuk urusan dunia. Itu yang dimaksud dengan al-muwalah. Wala raghbata fi dinihim. Tapi orang ini tidak menginginkan agamanya. Pada hakikatnya orang ini tidak menginginkan agamanya. Dia ingin tetap Islam. Ya. Tapi dia memberikan loyalitas, memberikan cintanya kepada selain kaum muslimin, yaitu orang kafir. Tujuannya adalah untuk mendapatkan
manfaat dunia. Ya. Wala hubban fi dhuhuri dinihim ala dinil Islam. Dan orang ini juga tidak menginginkan atau tidak mengutamakan agama lain selain agama Islam. Walakin li ajli dunya, akan tetapi hanya untuk masalah duniawi saja. Fa hadza fiskun wa huwa min kaba'iridz dzunub wa laysa kufran nakilan minal millah. Ya, kalau perkara yang seperti ini ya hanya tujuan duniawi saja, maka ini dihukumi seorang yang fasik, yang melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari agama Islam. Wa hadza ma asyrahu lakum wa la'allakum tastafiduna min hadza. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa min su'alin, ada pertanyaan? Wa hal min su'al? Baik. Laisa hunaka su'al? Tapi idzan naqul lakum syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.